Assalamualaikum. Halo sahabat Pala Botak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Buku harian Timnas kembali merangkum beberapa berita yang tentunya berkaitan dengan Timnas Garuda. Oh iya, sebelum lanjut yang belum bergabung silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita selanjutnya. Oke langsung saja kita ke beritanya. Berita pertama. Egy Maulana Fikri rindu Timnas Indonesia, berharap dipanggil Shin Tae-yong lagi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terlihat menonton langsung pertandingan Dewa United melawan Persik Kediri. Dengan hadirnya pelatih asal Korea Selatan ini pun membuat Egy Maulana Fikri berharap bisa kembali dilirik. Shin Tae-yong memang terlihat berada di Stadion Indomilk Arena, Tangerang untuk memantau pertandingan Dewa United vs Persik, Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023. Pelatih berusia 53 tahun itu memantau langsung laga yang dilakoni Egy Maulana dan kawan-kawan. Sebenarnya pemandangan ini bukan pertama kalinya Shin Tae-yong menonton langsung ke stadion. Sebelumnya tepatnya pekan ketiga Liga 1, mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu juga menonton laga Persija Jakarta vs Bayangkara FC di Bekasi. Serta beberapa laga sebelumnya bahkan saat pembukaan Liga 1 antara Bali United vs PSS Sleman, Sabtu tanggal 1 Juli tahun 2023. Pemandangan ini memang terlihat di beberapa pertandingan Liga 1. Akan tetapi, Shin Tae-yong tak mengungkapkan dalam rangka apa ia berada di stadion. Namun, dari berbagai spekulasi yang beredar pelatih asal negeri ginseng tersebut sebenarnya memantau pertandingan sekaligus mencari pemain untuk Timnas U23 Indonesia. Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong bakal menukangi Timnas U23 Indonesia hingga senior. Ia memiliki agenda yang padat yakni dalam waktu dekat bakal menukangi Timnas U23 Indonesia yang tampil di Piala AFF U23 2023 pada Agustus mendatang. Setelah itu pada September mendatang, Shin Tae-yong harus fokus memimpin latihan Timnas Indonesia senior. Hal ini karena Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menghadapi laga FIFA Matchday pada tanggal 8 September tahun 2023 melawan Turkmenistan. Dengan begitu, kedatangannya ke stadion-stadion untuk menonton langsung pertandingan di Liga 1 bukan pemandangan yang aneh. Sebab ia tak hanya mencari pemain Timnas U23 Indonesia saja. Namun, ia juga bakal mencari pemain-pemain terbaik buat Timnas Indonesia. Sebab pada laga FIFA Matchday nantinya tim Merah Putih ini diharapkan bisa meraih hasil maksimal. Sehingga ranking FIFA Indonesia pun bisa naik dan lebih baik lagi ke depannya. Egy Maulana pun berbicara dengan kedatangan Shin Tae-yong dalam laga melawan Persik Kediri. Pelatih berusia 23 tahun itu mengaku bahwa sebenarnya ia tak mengetahui pelatih Timnas Indonesia itu datang ke stadion. Namun, dengan kehadiran Shin Tae-yong yang tengah mencari pemain pun membuat Egy Maulana termotivasi. Pemain asal Medan itu mengaku bahwa ia termotivasi untuk bisa kembali dilirik Shin Tae-yong. Sehingga nantinya ia bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia di ajang internasional. Tidak tahu juga kalau Coach Shin datang, baru dikasih tahu saat main, ujar Egy Maulana Fikri kepada awak media seusai melawan Persik. Seperti yang saya bilang sebelumnya pasti ada motivasi main di Timnas membela negara, ucapnya. Dalam laga ini, Egy Maulana pun berhasil membuktikan penampilan luar biasanya. Berita kedua, Indra Syafri ingin Timnas Indonesia U24 diperkuat 5 jagoan abroad di Asian Games 2022. Pelatih Timnas Indonesia U24, Indra Syafri, menginginkan para pemain di luar negeri bisa bermain di Asian Games 2022 China pada 23 September 8 Oktober tahun 2023. Indra Syafri berharap pemain seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Sadil Ramdhani, hingga Elkan Bagot dapat diizinkan klubnya untuk membela Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Namun, Indra Syafri sadar bahwa Asian Games 2022 tidak masuk kalender FIFA. Oleh sebab itu, mantan juru taktik Bali United ini harus bernegosiasi dengan klub yang pemainnya dipanggil Timnas Indonesia U24. Iya, tapi kan kami perlu berkomunikasi yang intens dengan klub mereka masing-masing sebab Asian Games 2022 tidak masuk kalender FIFA, ujar Indra Syafri di Persija Training Ground, Depok, Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023. Tapi, kalau komunikasinya bagus, saya pikir semua akan berjalan baik, ucap pria yang segera meninggalkan jabatan sebagai Direktur Teknik PSSI tersebut. Indra Syafri berkaca ketika membawa Timnas U22 merebut medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Arsitek berusia 60 tahun itu dapat mencomot Marcelino dari klub Belgia, KMSK Deinze dan Arhan dari tim Jepang, Tokyo Verdy. Indra Syafri telah memastikan akan menurunkan Timnas Indonesia U24, alih-alih Timnas U20, untuk pesta olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pria asal Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat itu, juga sudah menyerahkan 44 pemain ke Komite Olahraga Indonesia KOI atau NOC Indonesia untuk Asian Games 2022. Skuad Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 akan berisikan gabungan dari pemain senior, kelahiran 1999, hingga alumni Timnas U22 yang meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Asnawi, Sadil, dan Irianto masih bisa menjadi bagian Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 karena kelahiran 1999. Ketiganya juga anggota Timnas Senior. Yang jelas, semua pemain sudah saya komunikasi. Mulai dari Arhan, Marcelino, hingga Asnawi. Tinggal bagaimana pengaturan pemain dengan klub. Ini perlu komunikasi intens, ucap Erick Thohir. Selain itu, Indra Syafri juga bakal menyertakan sejumlah pemain dari Timnas U20 yang gagal berkiprah di Piala Dunia U20 2023 Indonesia. 22 pemain termasuk 3 nama senior. Regulasi cabang olahraga cabur Asian Games 2022 berubah dari U23 menjadi U24 akibat diundurnya kejuaraan multikabur itu selama setahun buntut dari pandemi COVID-19. Setiap negara maksimal mendaftarkan 22 pemain di Asian Games 2022. Selain itu, peserta juga diperbolehkan memasukkan 3 nama di atas U24.
Kami akan mencoba untuk memanggil pemain di luar negeri. Seperti SEA Games 2023 kan bisa, tergantung komunikasinya, kata Indra Syafri. Penjelasan Indra Syafri. Walaupun nanti tidak bisa, kita jangan ngomel-ngomel. Sebab, kompetisi itu tujuannya untuk mematangkan pemain agar lebih berkualitas dan lebih baik, terang Indra Syafri. Tujuannya ke timnas senior untuk selalu menang dan berprestasi. Kalau timnas yang di bawahnya itu adalah proses, tapi senior kita membutuhkan prestise dan prestasi. Kalau butuh proses itu di timnas U17, timnas U20, dan timnas U22. Itu proses untuk menjadi pemain senior. Di timnas senior, sudah memilih pemain terbaik. Yang terbaik itu kita anggap hasilnya juga terbaik, tuturnya. Itulah beberapa berita yang bisa buku harian timnas berikan, semoga bisa menambah wawasan rekan-rekan semua. Terima kasih. Salam olahraga.